Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat malam. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Adi Nugroho dan Arif Fadil. Wifi. Ini kalau dilihat-lihat malam ini banyak sekali mahasiswa yang hadir di studio kita ini. Warna-warni studio kita ini. Sama seperti pembahasan kita pada malam hari ini yang juga melibatkan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tapi kurang semangat sekali lagi lah. Hidup mahasiswa. Wah, itu dong. Oke, cocok nih tema malam ini karena kita di Dua Sisi malam hari ini kita akan membahas nih ya. Cukup ramai diperbincangkan, viral juga di media sosial. Meme Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang adegannya nggak enak saya untuk mengungkapinnya. Teman-teman pasti semua udah tahu lah ya. Oke. Tapi kalau saya sih rasa cukup lah penyelesaian kasus ini dengan restoratif justice. Mahasiswa ini cukup dibina saja, Vi. Oke. Karena ya Dibina kan saja, sudah ditangguhkan begitu. juga toh penahanannya. Oke. Jadi Anda sepertinya ingin membawa narasinya, ya ini berlebihan, jadi tidak usah ditersangkakan. Begitu maksudnya? Betul. Ini kepala negara kan? Iya kan? Ini kan digambar kepala negara dan mantan kepala negara. Mereka sedang bertugas. Ada yang juga sudah membuahkan bukti kerja nyatanya juga. Ya kita sebaiknya ya berhati-hati ya, kita hormatilah para kepala negara ini begitu loh. Oke, tapi kalau saya lihat dari perspektif mahasiswi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB ini sih bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat yang ingin disampaikan. Nah, nanti kalau ini benar-benar menyentuh apakah undang-undang yang dikenakan terhadap mahasiswa ini sudah sesuai atau belum ya, nanti itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Bentuk kebebasan berekspresi, setuju, tapi jangan kebablasan lah. Udah, kita bahas malam ini di Dua Sisi. Baik. Saya ingin mengundang narasumber dari pihak saya, ada Irjen Pol Purnawirawan Haryanto Stadi. Oke, saya juga akan mengundang Prof. Henry Subiakto untuk membahas, ini adalah salah satu perumus dari Undang-Undang ITE ini sendiri. Selamat malam, Pak Haryanto. Silakan, Pak. Oh ya, kita perlu juga menyampaikan ada juga yang sudah hadir bergabung bersama kita, Wakil Ketua Umum Prabowo Jokowi Mania, Bang Andi Azwar. Oke, saya ingin memulai dulu. Prof. Henry, saya ke Pak Haryanto terlebih dahulu. Pak Haryanto, sudah tepatkah langkah Polri mentersangkakan dan meskipun sudah ditangguhkan penahanannya? Silakan, Pak Haryanto. Baik, kalau pandangan saya adalah penyidik ya. Saya melihat kemarin tanya prosesnya bagaimana ya. Saya tanya pada diri cyber bahwa itu rupanya ini pelaku ini, adik mahasiswa ini ditangkap kemudian diperiksa kan gitu kan. Nah, saya sebagai penyidik dan dulu saya yang menyusun perkap itu bagaimana cara menyidik Perkap Kapolri kasus ya. Proses penyidikan itu ya. Kalau untuk pasal-pasal yang twilight ya itu jadi bisa apa tuh kayak permen karet gitu ya. Ini penafsiran ini kan penafsiran apa tuh apakah ini suatu kebebasan? Apa tuh kebablasan itu ya melanggar undang-undang apa tidak ya. Nah, penyidik itu dasarnya adalah pada pasal yang ada di dalam undang-undang. Bergeraknya berdasarkan dari undang-undang. Nah, sepanjang pasal itu ada, maka itu dia akan terapkan. Nah, di sini mengenai pasal saya tidak tahu persis apa pasal yang dijatuhkan untuk itu ya. Sepanjang di dalam itu ada pasal yang ditafsirkan bahwa ini memenuhi unsur, maka penyidik pasti akan mencari alat untuk memperkuat unsur-unsur itu. Memenuhi unsur-unsur tersebut. Ya. Di antaranya dalam hal ini karena penafsiran pasal ini sangat yang tadi karet itu. Karet gitu. sana sini. Penafsirannya masih beda-beda kan? Ada dua ahli hukum penafsirannya beda-beda. Bisa saja berbeda. Bisa. Makanya itu sebelum polisi melakukan penangkapan, dia pasti akan nyari saksi ahli. Melibatkan? Panggil saksi ahli. Kemudian kita tanya apa ada begini ini. Ini sebelum ditangkap ya? Ya sebelum ditangkap. Kan itu kalau menangkap itu udah penyidikan. Gitu. Ya, jadi mesti panggil saksi ahli, lihat ini Pak ini kira-kira melanggar enggak, memenuhi unsur enggak. Kalau saksi ahli mengatakan ini memenuhi unsur untuk itu. Sudah punya satu alat bukti dong. Dan kemudian datanya itu yang ditanyakan tadi yang itu beredar satu alat bukti itu lagi kan. Terus kemudian pelakunya ada, berarti kan cukup untuk alat bukti yang awal itu. Disitulah maka mulai penyidikan. Jadi polisi tidak asal tangkep aja gitu kalau untuk pasal-pasal. Jadi polisi tidak kebablasan ya? Ya, bukan pengguna medsosnya kebablasan, tapi polisi jangan sampai kebablasan juga. Bukan kalau polisinya bukan kebablasan. Tapi berlebihan, eksesif. Ya. Kalau mahasiswanya itu yang menyampaikan itu mungkin kebablasan istilahnya ya. Oke. Karena apa? Bebas, tapi kemudian sebebas-bebasnya
Sehingga dia tidak memikirkan itu etika, apakah itu menghina ataupun membuli ataupun menimbulkan kebencian dan sebagainya itu memang direm dengan undang-undang itu menurut saya sih. Oke. Ya gitu. Nah, tapi supaya tidak dibilang nanti kriminalisasi gitu ya. Itu tadi penyidik harus hati-hati dalam menerapkan pasal ini, apakah memang pasal ini memenuhi syarat apa enggak ya, tindakan ini, dia mesti nyari ahlinya, bukan penyidik sendiri. Walhasil sudah tersangka. Ya. Bahkan sempat Kalau ditahan sudah juga cukup, meskipun ditangguhkan. Kalau sudah cukup, maka kemudian pasti akan diperiksa. Artinya sudah terpenuhi dan memenuhi. Oke ya, diperiksa. Tapi ternyata kan kemudian di luar gaduh kan, banyak pendapat beda-beda kan gitu kan. Yang ini menuntut ini, yang ini apa. Bahkan dari DPR sendiri menuntut ini dikeluarkan, menjamin supaya ini diselesaikan RJ dan sebagainya itu. Nah, disinilah kemudian ya, polisi untungnya itu ya, tahun 2019 dia sudah menerapkan perkap restorasi justice. Ya. Kalau kita saklek pada undang-undang KUHP, ya, enggak seperti ini. Baik Pak Arianto, ketika restoratif justice ini diberlakukan, apakah otomatis proses hukumnya juga berhenti? Atau seperti apa? Baik. Restorasi justice itu kan suatu sistem hukum ya, di mana penyelesaian suatu kasus pelanggaran yang dianggap pelanggaran hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat itu, maka konsepnya adalah tidak diselesaikan pada penghukuman, tetapi yang penting kerugian korban kembali, kegaduhan masyarakat kembali, masyarakat tidak ribut, itu diselesaikan secara itu lebih baik gitu. Ya. Baik, saya ingin ke Prof. Henry nih, salah satu perumus dari Undang-Undang ITE ini. Ini kan mahasiswa ini dikenakan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan di dalamnya. Kemudian ada pasal 51 ayat 1 di situ tentang manipulasi data. Apakah ini merupakan pasal yang tepat dikenakan ke mahasiswa ITB ini? Coba, kalau misalnya yang ciuman itu foto saya sama Anda, kira-kira dikenakan pasal yang sama apa enggak? Ayat, yang sama atau tidak? 27 ayat 1 dan kemudian pasal 35 atau tidak? Oke. Kan belum tentu. Belum tentu. Karena kayaknya yang ribut kan gara-gara kepala negara. Betul. Iya. Tapi kan ini sebenarnya kalau Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 1 dan pasal 35 itu enggak ada relevansinya dengan kasus ini. Oke. Dengan yang dibuat oleh mahasiswa. Itu kenapa adalah pelaksanaan itu tidak ada relevansinya. Gini, pasal 27 ayat 1 itu adalah digunakan untuk mereka-mereka yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Mendistribusikan, mentransmisikan atau juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu apa? Itu adalah sebenarnya kalau kita pendeknya itu pornografi. Yaitu ketelanjangan, itu kan aktivitas seksual atau juga menunjukkan bagian-bagian alat vital. Gitu. Apakah telanjangan? Apakah itu aktivitas seksual? Tapi gini, apakah ciuman itu bukan aktivitas seksual? Kalau yang dilakukan Anda sama saya misalnya, apakah akan kena pasal itu? Itu kan karena ada rombongan yang pembenci kelompok sini, ada rombongan yang afiliasi pecinta. Politiknya kental. Gitu. Ada nuansa unsur politik. Ada nuansa unsur politik. Yang kedua adalah dalam bangsa kita ini sekarang ini sangat mudah ingin memidana orang. Terus kemudian teman-teman Pak Arianto itu paling mudah untuk menahan orang. Kenapa? Padahal yang namanya penghinaan, ya kalau itu dianggap menghina presiden, atau fitnah, atau pencemaran nama, penghinaan itu kan bab besar. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Itu nggak ada lagi pasal yang memperbolehkan untuk menahan. Saat ini? Saat ini. Jadi orang bebas-bebas saja melakukan fitnah, untuk menahan, pencemaran nama baik. Bebas, untuk tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Artinya di proses hukum boleh. Tapi tidak ditahan. Tapi tidak boleh ditahan karena di bawah 5 tahun. Karena kami dulu ya tahun 2016 sudah menurunkan menjadi 4 tahun. Baik. Karena memang banyak sekali oknum-oknum itu sukanya itu menahan. Karena menahan itu seksi. Banyak orang yang pesen untuk ditahan. Gitu loh. Jadi yang dilakukan kemarin pesanan maksud Anda gitu? Banyak. Oke, Pak Arianto, benar nggak seperti itu Pak Arianto? Oh, baiklah ya. Kita bicara di sini ya, jangan bicara asumsi. Tapi kalau kita bicara teori, ya pakai teori. Jangan dugaan-dugaan itu tadi. Saya sebagai polisi ya, kalau seandainya polisi itu paling suka menahan, saya juga polisi juga Pak. Tapi polisi itu bisa menahan kalau syarat-syaratnya dicukupi. Nah, dalam hal ini gitu ya, pelanggaran itu penyidik menilai bahwa itu syarat-syaratnya mencukupi untuk itu. Untuk apa? Dan dia menahan itu untuk penyidikan kan.
Meskipun tadi kata Pak Prof Henry katanya sudah tidak lagi harus ada penahanan di situ. Kalau sekarang memang sudah pasalnya karena sudah diturunkan jadi 4 tahun, KUHP-nya tidak memperbolehkan. Itu pasal itu karena yang diterapkan pasal itu toh. Kemudian penyidik menganggap itu memenuhi syarat, ya ditahan. Kalau ditahan itu tidak sah gitu ya. Kalau menurut KUHP ya di pra-peradilan, bunyinya kan gitu. Kan gitu kan. Nah, gitu. Makanya penyidik ya ditahan aja gitu untuk kepentingan penyidikan gitu. Terus tadi saya ingin menanggapi yang tadi ya, kesusilaan itu kan telanjang kan gitu kan. Tapi saya ingin tanya Prof, kalau orang ciuman di depan muka di tempat umum, kalau di barat mungkin itu biasa. Tapi coba kalau itu ciuman di adat-adat kita itu Pak, apakah itu suatu nggak melanggar susila? Nah itulah, itu saya ingin menyampaikan ya, penafsiran itu sangat itu Pak, makanya itu kita sebelum menangkap apakah itu masuk dalam itu masuk kesusilaan apa tidak, kita tanya saksi ahli. Nah kalau saksi ahli mengatakan tidak, pasti kita tidak akan mengatakan itu sebagai memenuhi unsur. Itu alasan kami supaya tidak dianggap bahwa polisi itu asal senang, apalagi ada. Jadi begini itu. Pak saya Haryanto, tidak bisa menerima itu Prof. Ini adalah hasil kajian. Jadi gini, itu bukan bukan asumsi, hasil kajian ketika Bu Prita Mulyasari. Jadi mulainya dari Prita Mulyasari. Korban pertama Undang-Undang ITE itu Prita Mulyasari tahun 2009. Betul. Dari 2008 diundangkan, 2009 udah kena Prita Mulyasari. Itu juga ditahan. Lah terus kemudian ada macam-macam. Itu juga penahanan itu berkali-kali. Akhirnya lalu diputuskan bahwa ini harus diturunkan ini. Pasal pencemaran nama baik, penghinaan itu diturunkanlah ketika revisi pertama tahun 2016. Itu. Awalnya itu kajian-kajiannya banyak, turun jadi 4 tahun. Sehingga sekarang kalau ada orang ditersangkakan memfitnah, mencemarkan nama baik, nggak bisa lagi ditahan karena cuma 4 tahun, kecuali KUHP-nya diubah. Karena KUHP jelas bahwa kalau tersangka itu sanksi pidananya itu di atas 5 tahun, Prof, penyidik boleh menahan. Baik, Prof, tapi kan gini, yang dikenakan ini kan 45 ayat 1, 6 tahun, denda 1 miliar. Kemudian 51 ayat 1, ini kan 12 tahun, dendanya 12 miliar. Makanya kan akhirnya di atas 5 tahun soal masuk penahanan tersebut ya. Betul. Bicara mengenai pasal pencemaran nama baik, penghinaan. Nah sekarang itu kan tidak bisa dipakai. Nah sekarang kita ke ITE-nya, silakan. Lalu muncul semuanya ITE itu. Yang kita bahas ini ITE. Betul. Lalu muncul pasal 27 ayat 1, yaitu mengenai melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu pengertian sempitnya yang sudah disepakati dan itu ada di pasal 27 ayat 1 penjelasan yang undang-undang terbaru. Nomor 1 tahun 2024. Itu adalah pemahamannya adalah tentang pornografi. Apakah anak itu sorry ya Prof ya. Kalau orang ciuman laki dengan laki. Kalau kemudian saya jelaskan dulu. Ini saya yang mengenai masalah pornografi itu. Pornografi dulu ya. Kalau itu dikonotasikan sebagai LGBT gimana coba? Suatu penghinaan kan itu seakan-akan kan. Karena itu gambar itu. Ini persoalan penghinaan atau persoalan? Saya tidak tahu lah. Yang penting itu menimbulkan kegaduhan orang banyak. Menimbulkan ada kegaduhan di situ ya. Iya dong. Kan jadi sekarang ini kalau kita membuat suatu apapun yang terjadi dan itu kemudian menimbulkan kegaduhan gitu. Itu patut dikoreksi.